Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan farmakokinetika. Untuk materi kali ini kita akan membahas distribusi obat dan ikatan protein. Oke. Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Nah, setelah obat diabsorpsi ke dalam plasma, ya, obat ya, molekul-molekul obat itu akan terdistribusi ke seluruh tubuh melalui sirkulasi sistemik. Kalian bisa lihat di Shargel edisi ke-7 ya, tentang ikatan obat protein di chapter 11 ya. Nah, molekul obat ini akan berdifusi secara cepat ya, bisa melalui jaringan ataupun kapiler ya ke dalam jaringan yang berisi cairan interstisial ya, cairan antar rongga tadi. Nah, molekul obat ini kemudian akan berdifusi lebih jauh ke dalam cairan interstisial ini ya. Melalui apa? Melalui membran sel ke dalam sitoplasma sel. Artinya di sini distribusi obat ya itu merupakan transfer obat yang secara reversible ya, artinya ya bisa dibolak-balik kembali ya dari satu lokasi ya ke lokasi lainnya di dalam tubuh. Nah, ketika di sini obat distribusi ke dalam sirkulasi sistemik, maka dia akan terdistribusi ke berbagai macam jaringan dan juga cairan tubuh melalui pola di mana di sini akan menggambarkan bagaimana sifat fisikokimia obat tersebut. Dan ini dimana dia bisa untuk berpenetrasi ke dalam membran yang berbeda. Nah, kita lihat di sini dulu ya. Nah, di sini kita lihat ya pembuluh darah yang ke vena dan ini pembuluh darah arteri di mana ini cairan interstisial. Ini merupakan jaringan ya, dan ini pembuluh darah kapiler, ini darah interstisial. Jadi dia akan berdifusi ke sini. Ya, kemudian akan berdarah ke sirkulasi sistemik ya. Nah, bagaimana faktor fisiologi ya, fisiologi dan distribusi tersebut? Nah, kita lihat di sini seperti yang kalian ketahui, membran sel itu terdiri ya dari protein dan suatu lapisan fosfolipid. Di mana kita tahu bahwa lapisan fosfolipid ini sifatnya adalah lipid barrier atau bersifat non-polar. Makanya obat-obat yang larut lemak maka akan mudah terdifusi ya, melintasi membran sel dibandingkan obat-obat yang polar atau obat-obat yang larut air. Nah, selain itu juga molekul obat yang kecil ini umumnya berdifusi lebih cepat melintasi membran daripada obat dengan molekul besar. Jika suatu obat tersebut terikat plasma protein seperti albumin, maka kompleks protein obat ini menjadi suatu molekul yang besar ya, yang akhirnya juga akan berdifusi yang akan menyebabkan bagaimana agak sulit untuk terdifusi ke dalam membran kapiler. Nah, kita lihat di sini mengenai difusi dan juga tekanan hidrostatik. Nah, proses obat ya transfer melalui pembuluh kapiler ini melibatkan difusi pasif dan juga tekanan hidrostatik. Apa itu difusi pasif? Kita lihat di sini. Difusi pasif ya artinya perpindahan obat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya. Sedangkan tekanan hidrostatik ini ya menggambarkan suatu gradien tekanan ya antara pada ujung arteri kapiler ya ini memasuki jaringan ya dan kapiler vena yang meninggalkan membran ya, dimana tekanan hidrostatik ini sangat bertanggung jawab atau sangat berperan ya untuk penetrasi obat-obat yang larut air ke dalam sel endotelia, karena kita tahu di sini ya tadi obat-obat yang polar agak susah untuk melintasi membran. Oke, sehingga di sini bisa melalui tekanan hidrostatik yang bisa memberikan kemudahan obat-obat yang larut air atau obat polar tadi melintasi membran. Nah, kita lihat di sini volume
distribusi aperen atau volume distribusi nyata, di mana di sini konsentrasi obat di dalam plasma ataupun jaringan sangat tergantung sekali dengan jumlah obat yang terabsorpsi secara sistemik, dan juga volume di mana obat tersebut terdistribusi. Jadi di sini volume distribusi nyata adalah suatu model untuk memperkirakan seberapa luas distribusi obat tersebut di dalam tubuh. Ya. Nah, meskipun volume distribusi nyata itu tidak menggambarkan secara nyata bagaimana volume fisik atau secara anatomi, tapi volume distribusi nyata ini menggambarkan suatu distribusi obat yang cukup dinamik antara plasma dan juga jaringan, serta yang melibatkan keseimbangan massa obat di dalam tubuh. Jadi sangat penting sekali untuk volume distribusi nyata. Nah, kalian bisa lihat pada gambar 10.7 ya. Oke. Nah, di sini ya. Nah, di dalam gambar volume 7 ini kita lihat di sini ada 3 beaker glass ya. 3 beaker glass ya. Ini pada gambar 11.7. Pada gambar 11.7 di sini ya, kita lihat ada 3 beaker glass ya, dimana ya itu bahasa kalian lihat di Shargel halaman 267 dan juga 268, dimana pada beaker gelas 1 ini hanya diisi oleh cairan saja ya, cairan saja. Kemudian di sini pada beaker 2 itu distribusi obat ini melalui kompartemen cairan yang mengandung sekelompok sel ya, yang bisa berikatan dengan obat ya. Sedangkan ini yang beaker 3 ini merupakan distribusi obat yang dimana di sini mengandung kelompok sel ya, yang dimana obat tersebut di metabolisme dan metabolitnya itu terikat oleh sel ini ya. Jadi di sini akan kita lihat bagaimana ya seberapa besar volume distribusi ya. Kalau yang beaker 1 kalian bisa lihat di K1 ini dia volume distribusi jelas nyata ya, di mana misalnya dimasukin obat 100 mg, di mana di sini 100 ml, maka volume distribusi obat tersebut nyatanya adalah 100 ml karena obat terdistribusi sempurna ke dalam beaker gelas 1. Kemudian untuk beaker gelas 2 kita lihat di sini dia mengandung sekelompok sel yang bisa berikatan dengan obat. Nah, kita anggap di sini konsentrasi obat di dalam cairan itu adalah 0,5 miligram per liter, dan konsentrasi obat di dalam sel adalah sekitar 10 miligram per mililiter. Di mana di sini kita lihat volume untuk kelompok sel ini kurang lebih 5 ml dan jumlah obat yang ditambahkan ada 100 mg. Nah, maka kalian bisa lihat di halaman 268 di sana ya tertulis ya jumlah obat yang diambil oleh sel, berarti sel tadi mengandung obat 0,5 miligram per mililiter, sedangkan volumenya adalah 5 ml ya. Oleh karena itu apa yang terjadi konsentrasi obat dalam sel 10 mg per mililiter, sedangkan 5 ml merupakan volume dari sekelompok sel ini, maka otomatis jumlah obat yang terikat di selnya adalah sekitar 50 mg. Berarti sisa obat yang di cairan ini adalah kurang lebih 100 mg dari yang di awal dimasukkan, dikurangi 50 mg yang terikat oleh sekelompok sel, di mana dia bisa berikatan dengan obat tersebut, dan berarti 50 mg itu di cairan. Nah, sekarang kita lihat di sini diketahui konsentrasi obat di dalam kompartemen cairan ini adalah setelah itu adalah 0,5 miligram per mililiter. Artinya apa? Ya, jadi di sini volume cairan ini adalah 100 mililiter. Nah, tetapi misalnya di sini kita lihat ya. Nah, kalau misalnya jaringan di tisu itu tidak bisa
kita lihat berapa sih besar obat yang terikat, maka otomatis di sini kita anggap obat tersebut terlarut di 100 mg per 100 mg di semua kompartemen cairan ini. Ya, sehingga dengan konsentrasi setengah miligram per mililiter, maka volume distribusinya akan lebih besar, yakni sampai 200 mili. Nah, itu yang di Becker 2. Kemudian Becker 3, yaitu kalian bisa baca ya di halaman 269 di Charger edisi ke-7 ya. Di sini total obat yang masukkan dalam beker adalah 100 ml. Nah, sedangkan di sini kompartemen sel, di mana kompartemen sel itu mengandung ya obat yang termetabolisme dan metabolitnya. Ya, di sini kita lihat di kompartemen sel konsentrasi obat tersebut adalah 0,2 mg per mililiter setelah diketahui. Kemudian konsentrasi obat yang terikat adalah sekitar 9,71 dan konsentrasi obat yang bebas adalah 0,29, dan sedangkan volume sel itu adalah 5 ml. Maka kalian bisa lihat di perhitungan halaman 270 ya. Nah, maka Bapak pada kompartemen sel ya, kita lihat ya dengan persamaan 11,3, maka akan didapatkan total obat dan metabolit di sel adalah 52,45. Maka artinya di sini ya, jadi di sini obat yang di sini yang terdekat dalam sel adalah 52,45, maka sisa obat yang ada di kompartemen cairan itu adalah 47,55. Ya, 100 dikurang 52,45, maka apa yang terjadi ya, kita lihat di sini ya 47,55 mg. Nah, maka kalian bisa menghitung berapa sih volume distribusinya kalau obatnya 47,55 dengan konsentrasi tadi adalah 0,2 mg per mililiter. Kalian bisa lihat halaman 269. Nah, tetapi jika kita tahu obat tersebut adalah VD-nya, maka kita lihat kalau 100 mg dengan konsentrasi 0,2 mg per mililiter, maka volume distribusinya adalah 500 ml. Tetapi kalau kita ketahui total obat yang ada dan metabolit dalam cairan kompartemen adalah 47,55, maka 47,5 mg tadi per 0,2 mg per mililiter sama dengan kalian bisa hitung hasilnya. Nah, seperti itu ya, itu kita bisa mengimajinasikan bagaimana apa yang dimaksud dengan volume distribusi nyata dari suatu obat. Nah, kita lihat di sini ya, berapa volume cairan pada tubuh manusia. Ya, jadi pada volume dari manusia di mana darah itu 1% sampai 5 liter, kemudian plasma itu 3 liter, di mana 3 liter ini ya kita lihat di sini ya, dan sel darah itu kurang lebih 2 liter dari misalnya dianggap 5 liter ya. Maka kita lihat di sini plasma yang 3 liter ini, di mana cairan interstisial itu ya, ini seluruh cairannya ada plasma darah tadi ya yang 3 liter. Kemudian di sini cairan interstisial ini adalah 12 liter. Berarti ya untuk ekstraseluler ada 15 liter, sedangkan intraseluler adalah 27 liter. Nah, ini kalian bisa lihat bagaimana berapa banyaknya volume cairan pada tubuh manusia. Nah, kita lihat di sini bagaimana pola distribusi suatu obat ya. Pola distribusi obat kita lihat di sini ya, di mana obat tersebut ya itu bisa terdapat dalam sistem vaskular yang dengan jumlah cukup besar ya, seperti misalnya substitusi plasma seperti dextran dan juga obat-obat yang terikat sangat kuat dengan protein plasma. Ada lagi pola distribusi yang kedua, di mana ya beberapanya dia akan terdistribusi merata di seluruh jaringan cairan tubuh, seperti obat-obat dengan BM rendah yang larut air ya, dan juga beberapa golongan obat sulfonamida. Ada lagi pola distribusi yang ketiga, di mana sedikit sekali obat itu terkonsentrasi secara spesifik pada satu atau lebih jaringan, di mana dia bisa berikatan atau bisa juga tidak berikatan pada sisi aksinya, seperti misalnya iodin di dalam kelenjar tiroid ataupun kloroquine pada liver ya, dimana pada konsentrasi 1000 kali ini akan terdapat di dalam plasma ya untuk yang kloroquine. Sedangkan tetrasiklin ini terikat irreversibel pada tulang dan juga gigi, makanya tetrasiklin sangat kontraindikasi sekali pada pasien anak-anak. Dan ada beberapa senyawa yang sangat larut pada lipid, dimana dia akan terdistribusi ke jaringan lemak. Ini pola distribusi yang ketiga. Ada lagi pola distribusi yang keempat,
di mana sebagian besar obat-obatan ini akan menghasilkan suatu distribusi yang tidak seragam pada tubuh, ya,